Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang kebutuhan gizi pada ibu hamil. Berikut adalah nama-nama anggota kelompok kami. Ada Azlin, Debbie, Deti, Dewi Intan, Hesti, Mega, Jenny, Siti Maulidah, Kiki Amelia, dan Sefira. Kondisi fisiologis dan kebutuhan nutrisi ibu hamil pada trimester pertama. Kenaikan berat badan atau BB selama kehamilan akan mempengaruhi kenaikan berat janin. Namun, bukan berarti ibu hamil lantas harus makan yang berlebihan. Jelas tidak. Sebagai informasi, kebutuhan energi pada kehamilan trimester 1 hanya memerlukan tambahan 100 kal per hari menjadi 1900 kal sampai 2000 kal per hari. Pada trimester 2 dan 3. Trimester 2 dan 3, tambahan energi yang dibutuhkan meningkat menjadi 300 kal per hari atau sama dengan mengkonsumsi tambahan 100 gram daging ayam atau minum 2 gelas susu sapi cair. Selama kehamilan, ada beberapa zat gizi yang kebutuhannya meningkat dan patut mendapatkan perhatian karena amat bermanfaat bagi pertumbuhan janin. Di antaranya asam folat, kalsium, dan zat besi. 1. Asam folat. Asam folat termasuk kelompok vitamin B yang bermanfaat untuk mengurangi NTD, Neural Tubes Defect, atau kelainan susunan saraf pusat. 2. Kalsium. Kalsium semakin dibutuhkan ibu hamil saat memasuki trimester kedua dan ketiga kehamilan. Pada masa inilah janin mulai tumbuh dengan pesat, terutama pembentukan tulang dan giginya. Kebutuhannya sekitar 1200 mg per hari. 3. Zat besi. Kekurangan zat besi pada ibu hamil dapat mengganggu metabolisme energi sehingga dapat menyebabkan menurunnya kemampuan kerja organ tubuh. Buntut-buntutnya dapat mempengaruhi perkembangan janin. Kekurangan zat besi umumnya ditandai dengan wajah pucat, rasa lemah, letih, pusing, kurang nafsu makan, menurunnya kebugaran tubuh, menurunnya kekebalan, dan gangguan penyembuhan luka. Penanganan gizi yang baik selama hamil bertujuan untuk memperkecil komplikasi kehamilan, melahirkan bayi sehat, dan mempersiapkan ibu memasuki tahap persalinan dan menyusui. Berbagai macam komplikasi kehamilan yaitu yang pertama, preeklamsia dan eklamsia, yang kedua, hiperemesis gravidarum, yang ketiga, anemia, yang keempat, gestational diabetes, yang kelima, abortus. Dampak defisiensi zat gizi. 1. Kekurangan karbohidrat. Defisiensi karbohidrat pada ibu hamil akan menyebabkan gangguan pada pertumbuhan dan perkembangan janin, plasenta, dan jaringan payudara, serta proses metabolisme yang mengalami perubahan selama masa kehamilan. Akibat kekurangan karbohidrat lainnya, pada janin akan menyebabkan bayi lahir dengan berat badan lebih ringan, pertumbuhan yang lambat, kemampuan otak kurang, gangguan psikologis, kekurangan gizi, bahkan kekurangan karbohidrat yang berat akan menyebabkan bayi marasmus. 2. Kekurangan protein. Akibat kekurangan protein semasa kehamilan dapat berpengaruh pada bayi. Bayi akan mengalami pertumbuhan janin terhambat atau PJT, berat bayi lahir rendah atau BBLR, dan perkembangan otak bayi tidak optimal. 3. Kekurangan lemak. Kekurangan lemak dapat menyebabkan dampak negatif pada pertumbuhan jaringan plasenta. Pada kehamilan yang normal, kadar lemak dalam aliran darah akan meningkat pada akhir trimester 3. Tubuh wanita juga menyimpan lemak yang akan mendukung persiapannya untuk menyusui setelah bayi lahir. Menu keseharian ibu hamil. Hal yang perlu diperhatikan
ibu hamil dalam mengatur menu makanan selama hamil antara lain menghindari mengkonsumsi makanan kaleng, makanan manis yang berlebih, susu berlemak, dan makanan yang sudah tidak segar. Yang kedua, ibu hamil sebaiknya makan teratur sedikitnya 3 kali sehari. Yang ketiga, hidangan yang tersusun dari bahan makanan yang bergizi. Yang keempat, mempergunakan aneka ragam makanan yang ada. Memilih dan membeli bahan makanan yang segar, mengurangi bahan makanan yang banyak mengandung gas seperti sawi, kol, kubis, dan lain-lain. Mengurangi bumbu yang merangsang seperti pedas, santan kental. Menghindari merokok dan minum minuman keras. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.